Kiai Sadrah itu dulunya bernama Radin ya. Sehingga nama Radin itu menunjukkan bahwa dia rakyat biasa tetapi termasuk orang yang sangat agamis. Dari Radin ini, Radin yang menjadi Sadrah itu mau seperti itu. Dia akan memberitakan Injil dengan gigih ke orang-orang di sekitarnya. Jadi Sadrah itu adalah pemimpin karismatik. Seorang pemimpin karismatik biasanya memiliki pengikut yang banyak. Kiai Sadrah itu menjadi rasul, menjadi orang yang sangat luar biasa. Karena orang Jawa satu-satunya bisa jadi pimpinan. Penyebaran agama Kristen di Indonesia dimulai sejak penjelajahan samudera yang dilakukan bangsa-bangsa Eropa pada abad ke-15 Masehi. Mereka datang dengan mengusung misi kekayaan, gold, kejayaan, glory, dan misi agama atau gospel. Namun di dalam praktiknya justru memunculkan kolonialisme dan imperialisme. Seiring berjalannya waktu, muncul perlawanan yang dilakukan pribumi kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pergerakan ini juga dilakukan oleh tokoh-tokoh keagamaan yang umum disebut kiai atau guru. Salah satu tokoh tersebut adalah Kiai Sadrah dengan kegigihannya menyebarkan agama Kristen di Pulau Jawa dan melawan kolonialisme. Kiai Sadrah lahir di sebuah desa dekat kota Jepara sekitar tahun 1835 dengan nama kecil Radin. Di usia mudanya, Radin telah mengembara atau lelono ke Jawa Timur untuk belajar agama di beberapa pondok pesantren dan berguru dengan guru ilmu. Radin terlahir bukan dari keluarga Kristen, melainkan dari keluarga petani penganut Islam Kejawen. Kiai Sadrah berasal dari antara Demak dan Pati, mungkin daerah perbatasan. Dan Kiai Sadrah itu dulunya bernama Radin ya. Orang Jawa yang namanya terdiri dari dua suku kata itu adalah orang Jawa yang kelas rendah, bukan ningrat. Dan nama Radin, din itu dalam agama Islam itu artinya hukum atau aturan. Sehingga nama Radin itu menunjukkan bahwa dia dulunya rakyat biasa tetapi termasuk orang yang sangat agamis. Orang-orang Jawa yang bersifat agamis tetapi kemudian berasal dari kalangan bawah itu selalu ingin maju dengan cara mencari pendidikan melalui pesantren-pesantren. Nah, itu caranya orang Jawa mengejar sebuah kedudukan. Ketika berada di desa Mojowarno, Jawa Timur, Radin sempat berkenalan dengan kekristenan yang dianggapnya sebagai ngilmu. Radin bertemu dengan seorang misionaris Belanda bernama Tjelesma. Namun pertemuan tersebut belum meninggalkan kesan mendalam bagi Radin yang memilih melanjutkan perjalanannya ke pondok pesantren. Setelah menamatkan pendidikannya, Radin kembali ke Semarang dan menetap di Kauman. Di sana, Radin ingin memperdalam agamanya bersama orang Arab dan para haji. Radin menambahkan nama Arab Abbas di belakang namanya. Dalam pengembaraan mencari ilmu itu, dia menambahkan namanya kan, Radin ditambah dengan Abbas. Nah, ini menunjukkan bahwa dia ini cerdas. Abbas ini bukan sekedar nama, karena dalam sejarah Islam itu ada kekhalifahan Abbasiyah. Nah, dia diambil nama Abbas itu dari situ. Abbas itu setelah dia tamat dalam mempelajari ilmu kejawen, dia belajar muslim, berada di pondok-pondok pesantren, di Gontor, Tebuireng, itu dia belajar ilmu Islam dengan di Demak juga. Nah, maka setelah dia khatam belajar Islam, maka diberi nama Abbas. Artinya Abbas itu khatam dari agama Islam. Ketika berada di Semarang, Radin bertemu dengan guru lamanya yaitu Sis Kanoman. Gurunya saat itu sudah menjadi seorang Kristen setelah kalah di dalam perdebatan melawan Kiai Tunggul Wulung. Kemudian Sis Kanoman mengajak Radin bertemu dengan Kiai Tunggul Wulung. Dari pertemuan tersebut,
Radin menunjukkan ketertarikannya terhadap ilmu Kristen yang diajarkan Kiai Tunggul Wulung, karena menjadi seorang Kristen tidak harus meninggalkan budaya Jawanya. Karena ternyata ngelmu gurunya itu, Kiai Kurmin itu, yang dia anggap, ilmunya sudah sangat tinggi, wong namanya guru kan, itu dikalahkan oleh Kiai Tunggul Wulung yang sudah memeluk atau menganut ngelmu Kristen itu. Jadi bagi seorang pencari ilmu, ngelmu yang lebih tinggi itu yang akan diikuti. Itu hal yang biasa di dalam pengembaraan seorang pencari ngelmu itu seperti itu. Pada tahun 1865, Kiai Tunggul Wulung mengajak Radin ke Batavia untuk menemui pejabat tinggi Belanda bernama Mr. Rad van Anting. Selama di Batavia, Radin mengikuti kelas agama Kristen yang diadakan oleh Matthias Tever. Hingga akhirnya Radin resmi dibaptis pada tanggal 14 April 1867 oleh pendeta Ander di Gereja Sion Batavia dengan nama baptis Sadrah. Rupanya Sadrah terinspirasi dengan anak-anak muda yang cerdas pada zaman Perjanjian Lama, ya, itu ada nama Sadrah, Mesah, Abednego, dan Sadrah ini salah satu, dan dia adalah tokoh penting yang tetap bertahan ketika di tengah kehidupan yang tidak mengenal Yahweh, dan dia kekeh dengan imannya. Sadrah mau dia tetap menjadi orang yang mengikut Kristus di tengah orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Lalu yang kedua, Sadrah dalam Perjanjian Lama yang masih muda itu berani bersaksi meskipun menghadapi tantangan kesulitan yang berat. Dan Sadrah dari Radin ini, Radin yang menjadi Sadrah itu mau seperti itu. Dia akan memberitakan Injil dengan gigih ke orang-orang di sekitarnya. Setelah dibaptis, Sadrah diberi tugas oleh Mr. Anting untuk menyebarkan agama Kristen melalui brosur dari rumah ke rumah di Batavia. Karena semangat Sadrah untuk melakukan penginjilan ke masyarakat, akhirnya Sadrah meninggalkan Batavia untuk bergabung dengan Siskanoman dan Kiai Tunggul Wulung. Mereka secara bersama-sama membangun desa Kristen Bondo di Jepara. Namun setelah hampir setahun, akhirnya Sadrah memutuskan untuk meninggalkan Bondo dan menuju ke selatan. Dia tidak setuju dengan perilaku Kiai Tunggul Wulung. Kenapa? Kiai Tunggul Wulung ini sudah punya istri, sudah punya anak, lalu dia kawin lagi. Dan dia tidak mengutamakan pembinaan moral Kristiani. Ini yang tidak disenangi oleh Kiai Sadrah. Sesampainya di Bagelen, Sadrah diterima oleh pasangan suami istri Stephen Phillips, kepala perkebunan atau Sinder yang aktif dalam penginjilan. Di sana, Sadrah diangkat menjadi pembantu dengan tugas menyebarkan agama Kristen ke masyarakat Jawa. Sadrah mulai menunjukkan bakatnya dalam melakukan penginjilan dan menarik banyak masyarakat Jawa menjadi Kristen pada waktu itu. Sadrah tinggal bersama Stephen Phillips sekitar 1 tahun, sampai akhirnya Sadrah pergi meninggalkan mereka sebagai pekabaran Injil yang mandiri dan merdeka. Ketika berada di Seruwo, Sadrah berhasil mentobatkan Kiai Ibrahim, seorang guru ilmu Jawa yang kemudian disusul oleh Kiai Kasan Mataram di Karangjoso. Kedua guru ilmu itu akhirnya tunduk dan menyerahkan diri untuk dibaptis setelah kalah di dalam debat umum dengan Sadrah. Ya, untuk debatnya seperti apa wujudnya, teks-teksnya juga kita tidak mendapatkan, ya, tidak mendapatkan teks debat Sadrah. Tetapi dikatakan bahwa dalam menundukkan lawannya itu pun Sadrah berdoa sampai berhari-hari. Mungkin berbulan-bulan Sadrah juga meminta kekuatan dari Tuhan. Itu ditunjukkan dalam bukunya juga ada, sehingga orang itu bisa percaya kepada Kristus dan mengikuti Sadrah. Ya, meskipun hal semacam itu juga mengandung kekurangan di dalam pengenalan akan Kristus. Tapi selanjutnya inilah yang kemudian bisa diantar, dididik, diajar untuk mengenal Kristus yang sebenarnya. Setelah mengkristenkan beberapa kiai di Seruwo dan Karangjoso, Sadrah memutuskan untuk tinggal dan melakukan penginjilan secara mandiri di Karangjoso. Sadrah menjadi seorang guru ilmu baru yang berpengaruh serta dihormati oleh masyarakat karena kehebatannya dalam mengendalikan roh-roh jahat.
Sadrah menjadi seorang pemimpin karismatik dengan gelar kiai. Kiai memang sebutan dari Muslim, tetapi juga berarti guru. Sedangkan Sadrah itu juga cara ilmu, baik ilmu kejawen maupun dengan juga ilmu pesantrennya, juga kemudian kemampuan berdebat untuk penginjilan itu sudah dianggap guru oleh jemaatnya. Atau dalam masyarakat Jawa itu sudah dapat dikatakan guru, yaitu orang yang memiliki kepintaran. Sehingga Sadrah memperoleh nama kiai. Karena pertumbuhan jemaat yang semakin besar, pada tahun 1871, gedung gereja pertama didirikan di Karangjoso. Pembangunan gereja tersebut digunakan sebagai tempat mengajar dan ibadah yang dipimpin oleh Kiai Sadrah. Gereja ini menjadi cikal bakal berdirinya Gereja Kristen Jawa serta beberapa gereja lainnya. Gereja ini didirikan karena adanya perbedaan pendapat antara penginjil Belanda dengan Kiai Sadrah. Sebelumnya Kiai Sadrah membuat gereja ini, Karangjoso ini, Kiai Sadrah kalau kebaktian itu ke Purworejo dengan membawa jemaatnya dibawa ke gereja Belanda. Nah, di gereja Belanda sana kemudian dipisah. Kiai Sadrah di sebelah sono, Belanda di sebelah sini. Artinya, Pak, ini orang Jawa, Inlander, ini Belanda, ini Inlander, orang-orang yang dijajah. Itu harus dibedakan, dipisah. Karena menurut ajaran mereka Belanda, Pak, Inlander ini, orang Jawa ini tidak patut untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi tidak pantas untuk menghadap Tuhan itu. Maka dibedakan. Itu yang membuat patriotisme Kiai Sadrah timbul. Ini orang Jawa kok dipisahkan, padahal di dalam hukum Tuhan, dalam Alkitab dituliskan di hadapanku semua itu sama. Maka dia buat gereja. Timbullah gereja ini pada tahun 71. Gereja Kristen Jawa Karangjoso memiliki bentuk bangunan tidak seperti gereja pada umumnya. Gereja ini memiliki bentuk seperti padepokan Jawa yang diadopsi ke dalam bentuk pesantren, sehingga memiliki bentuk bangunan menyerupai masjid dengan atap bertingkat 3 yang menjulang ke atas. Itu adalah salah satu cara supaya juga kekristenan itu dikenal dengan caranya orang-orang Jawa, masjid atau masjid Kristen. Toh itu juga tempat untuk ibadah begitu. Jadi masjid Kristen itu hanya sebuah istilah supaya orang lebih mudah untuk menerima kekristenan dengan cara Sadrah itu. Di atas bangunan gereja terdapat persilangan antara senjata cakra milik Kresna dan panah Pasopati milik Arjuna. Senjata itu digunakan sebagai pengganti simbol salib. Nah, kenapa Pasopati? Pasopati itu senjatanya Arjuna. Pasopati itu dipakai berkali-kali untuk mengalahkan kejahatan. Satunya lagi itu namanya senjata cakra. Nah, kalau Pasopati senjatanya Arjuna, cakra ini senjatanya Kresna atau Wisnu. Keistimewaan dari cakra adalah dia bisa mengalahkan kejahatan dan membuka selubung kejahatan yang ada. Di atas gereja sana ada Pasopati dan itu salib yang dibuat oleh Kiai Sadrah. Dan itu pun harus muter. Artinya apa? Artinya bahwa kabarkan Injil di seluruh dunia. Pesatnya pertumbuhan komunitas Sadrah dikarenakan gaya dan metode penginjilan yang Sadrah gunakan berbeda dari penginjil Belanda. Untuk mengenalkan ajaran Kristen kepada masyarakat Jawa, Sadrah melakukan pertemuan rutin di Karangjoso. Pertemuan ini diadakan setiap Selapan atau 35 hari sekali pada hari Selasa Kliwon. Pertemuan ini dihadiri oleh pemimpin jemaat setempat serta anggota-anggota lain yang ingin hadir. Sadrah tidak menggunakan istilah katekisasi, tapi katekisasi itu kan belajar tentang agama Kristen. Sadrah ya belajar tentang agama Kristen, dia lakukan dengan cara semua orang dari mana-mana datang, kumpul, kemudian dia sesorah, dia mejang, dia mengurai ilmu kekristenan kepada para pengikutnya, dan itu dilakukan biasanya Selasa Kliwon. Meskipun Sadrah mengelola jemaatnya secara mandiri, hubungannya dengan Stephen Phillips masih terus terjaga. Kiai Sadrah sering mengundang Stephen Phillips untuk berkhotbah dan mengunjungi desa-desa untuk penginjilan.
Tetapi kunjungan tersebut harus terhenti karena Nyonya Phillips jatuh sakit pada tahun 1873. Dalam catatan Leon Cache dan Adrians pada tahun 1873, jumlah dari jemaat Sadrah mencapai sekitar 2.500 orang dan telah mendirikan beberapa gereja baru. Di antaranya berada di Banjar, Karangpocong, Kedung Pring, dan Karangjambu. Sadrah memainkan peran penting di dalam perkembangan dan penyebaran agama Kristen di Jawa. Dia berhasil menggabungkan pengajaran Kristen dengan perspektif budaya Jawa, sehingga ajarannya memiliki ciri khas tersendiri. Ciri khas dari ajaran Sadrah yang paling tampak itu dia memahami Injil dalam perspektif budaya Jawa yang dia kuasai. Jadi konsep Yesus itu Ratu Adil, Yesus itu pangruating dosa, itu dipegang erat gitu. Cara mengajarnya pun juga cara Jawa. Jadi dia menempatkan diri sebagai guru dari sebuah padepokan, lalu yang lain itu sebagai keluarga yang menjadi cantrik-cantriknya, murid-murid tapi juga keluarga. Dan Sadrah tepat sekali, makanya jangan kaget ketika dia membuat ajaran yang klop ini. Orang lalu tahu, ini ajaran yang baru, ini agamaku. Dan setahun, menurut catatan, itu sekitar 7.000 orang yang baptis. Sementara sending tidak lebih dari 5 orang ini, 1 tahun. Ajaran Sadrah yang utama adalah membuat Injil itu betul-betul menjadi cocok bagi orang Jawa. Perkembangan jemaat Sadrah yang semakin pesat menimbulkan kebencian dari pekabar Injil Belanda Indiskerk. Sadrah dituduh Vermeer melakukan ekspansi wilayah karena adanya peraturan 123 yang membatasi pergerakan pekabar Injil Belanda. Ketegangan ini mengakibatkan putusnya hubungan Sadrah dengan Vermeer yang membuat tidak bisa dilayankannya sakramen kepada jemaat Sadrah, karena Sadrah belum ditahbiskan sebagai seorang penginjil. Pada tahun 1876, Nyonya Phillips meninggal dan menyebabkan terjadinya pergeseran pusat kekristenan Jawa ke Karangjoso. Posisi Kiai Sadrah sebagai seorang pemimpin menjadi semakin kuat. Sesuai dengan tradisi Jawa, Sadrah menambahkan nama Suro Pranoto untuk menunjukkan posisi barunya sebagai pemimpin. Jadi orang Jawa itu yang sudah memiliki kemampuan, sudah merasa tua, patut dia menyandang nama sesuai dengan kemampuannya. Suro Pranoto, dia menambahkan nama Suro Pranoto karena dia akan menjadi pejuang atau orang yang menata peranatan, dan itu yang dia lakukan dengan komunitasnya itu. Kiai Sadrah membuat aturan-aturan yang membuat masyarakat itu hidup sejahtera. Perkembangan jemaat Sadrah yang bebas dari pengaruh Belanda membangkitkan kecurigaan pemerintah Belanda pada saat itu. Kiai Sadrah dianggap sebagai ancaman politis yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Maka pada waktu itu, Residen Bagelen, Lickfoyd, mencari cara untuk menempatkan jemaat Sadrah di bawah pengawasan Belanda agar lebih terkontrol, hingga terjadi wabah cacar pada tahun 1882 yang mewajibkan untuk dilakukan vaksinasi massal di wilayah Purworejo. Namun, justru terjadi penolakan dari orang Kristen Jawa yang merupakan pengikut dari Kiai Sadrah. Penentangan tersebut langsung digunakan oleh pemerintah Belanda untuk mengasingkan Kiai Sadrah. Pada tanggal 15 Maret 1882, Residen Lickfoyd mengumumkan jika Sadrah telah ditangkap dan menunjuk Bigger sebagai pemimpin baru komunitas Sadrah. Daerah Bagelen itu daerah perjuangan Diponegoro. Jadi ketika perang Diponegoro, Belanda kan habis-habisan, kehabisan dana. Luar biasa itu. Sehingga ketika Kiai Sadrah menghimpun komunitasnya orang-orang Kristen ini, dianggap itu sebagai ancaman. Sehingga pemerintah mengharuskan rakyat divaksinasi cacar karena ada penyakit cacar kan gitu. Sadrah tidak mau dengan mengutip ayat-ayat Alkitab. Tetapi itu kemudian dijadikan kasus oleh Residen Lickfoyd sehingga Sadrah diadili dan dipenjara.
ditumpangi oleh kepentingan para pekabar Injil dari Belanda ini yang ingin menguasai jemaat yang dipimpin oleh Sadrah itu. Kiai Sadrah dibebaskan dengan keputusan Gubernur Jenderal pada tanggal 1 Juli 1882 karena tidak adanya bukti yang cukup. Peristiwa vaksinasi ini membawa berkah tersendiri bagi Sadrah, karena selama pengasingannya, Sadrah menjalin hubungan dengan Jacob Wilhelm, seorang penginjil muda dari Belanda. Kedekatan hubungan Sadrah dengan Wilhelm membuahkan hasil yang baik. Pada 17 April 1883, Wilhelm resmi diangkat menjadi pendeta di Karangjoso. Jemaat tersebut berubah menjadi Jemaat Golongane Wong Kristen Kang Mardika atau kelompok orang Kristen yang merdeka. Sadrah memang erat dengan gereja Kristen Jawa, namun sebenarnya Sadrah semula itu mendirikan Jemaat Kristen Jawi Merdeka untuk membedakan dengan gereja negara. Nah, dia ingin membangun Kristen ala Indonesia, ala Nusantara, yang terpisah dari pengaruh Belanda di dalam konteks kolonialisme. Ya. Selama masa kerjasama Sadrah dengan Wilhelm, mereka selalu menyuarakan nilai-nilai tentang kebebasan dan menggemakannya di dalam penginjilan yang mereka lakukan. Mereka bekerja sebagai rekan kerja di dalam pelayanan dan memandang satu sama lain sederajat. Hal ini tercermin dengan adanya foto yang menggegerkan pekabar Injil Belanda pada saat itu, yaitu foto Sadrah dengan Wilhelm yang duduk di kursi bersebelahan. Dia memiliki konsep kemandirian tapi juga kesetaraan. Dia tidak mau dia dianggap iklander, orang yang bawah. Maka ketika ada foto, dia foto kan duduk itu. Lihat fotonya kan berjejer itu dengan para pendeta Belanda. Konon foto itu sampai ke Ratu Juliana dan menjadi diskusi yang panas di sana karena ada orang Highlander, ada orang pribumi yang duduk sejajar dengan orang Belanda. Nah, Sadrah memang memiliki konsep itu. Di depan Tuhan orang itu sama. Sadrah tidak menganggap di Kristenan itu ada kasta. Sadrah memang meyakini inilah kekristenan. Wilhelm berdiri kokoh membela hak kemerdekaan jemaat Jawa yang selalu diinjak-injak oleh pekabar Injil Belanda. Wilhelm menolak dengan keras penggabungan jemaat Kristen Jawa dengan mengirimkan surat kepada Gubernur Jenderal Jacob pada tanggal 7 April 1883. Kemudian pada 11 Mei 1883, Wilhelm kembali mendesak pemerintah dengan mengirim surat kepada pendeta Haiti yang terus berusaha menggabungkan jemaat Sadrah. Di dalam suratnya, Wilhelm memperingatkan dengan keras agar menghentikan usaha tersebut. Tentunya, hal ini membuat kecewa pekabar Injil Belanda mengenai keputusan Wilhelm yang masih muda dan tidak mempunyai pengalaman. Penginjil Belanda antara lain William itu yang bahwa itu tidak betul. Makanya dia mendukung Sadrah. Ya karena dia paham mengenai Injil dan dia paham bahwa menjadi Kristen itu tidak harus menjadi Belanda. Karena banyak penginjil Belanda yang berpendapat bahwa menjadi Kristen itu ya harus menjadi Belanda. Dulu ada orang-orang Belanda yang membuat semacam aturan-aturan. Dasatitah harus potong rambut, tidak boleh memelihara rambut, tidak boleh memakai tutup kepala kalau ke gereja, tidak boleh nonton wayang, tidak boleh membunyikan gamelan, tidak boleh membaca sastra Jawa, dan seterusnya. Ada 10 hukum Tuhan itu diganti oleh penginjil Belanda itu dengan 10 aturan menjadi orang Kristen. Pada tahun 1887 sampai 1889, Nederlandse Gereformeerde Zendingsvereniging mengirim 3 penginjil tambahan untuk membantu Wilhelm di dalam pekabaran Injil. Namun, desas-desus mengenai ajaran Sadrah kembali beredar. Hal ini disulut laporan pekabar Injil yang berlawanan dengan Sadrah dan Wilhelm. Sehingga penyidikan dilakukan oleh Franz Leon Caché ke jemaat Sadrah. Di dalam penyelidikannya, Caché membenarkan tuduhan tersebut dan berpendapat jika ajaran Sadrah tidak sesuai dengan iman Kristiani.
Sadra menghayati bahwa iman Kristen itu cocok dengan budaya Jawa. Maka dia pakai semua konsep-konsep kejawaan yang dianggap cocok untuk menyampaikan ajaran iman Kristennya. Bahkan semacam selamatan, doa sebelum panen itu ya, itu juga cocok menurut penghayatan Sadra. Karena kita sudah nanam padi dan ini subur dan itu kan anugerah Tuhan. Jadi sebelum dipanen kan kita doa. Sekarang tidak ada lagi karena doanya orang sekarang itu pakai doa bibir. Kalau Sadra enggak, doa itu doa Jawa. Itu tidak sekedar diucapkan tapi dilakoni, disimbolkan. Maka ada yang dinyanyikan, ada yang disimbolkan. Ini yang nanti kita tahu menimbulkan banyak kesalahpahaman. Itu yang nanti menimbulkan semacam perselisihan. Orang dengan mudah menuduh ini sinkretis, mencampur adukkan iman Kristen dengan budaya Jawa. Kasye mengusulkan untuk memecat Sadra dan mencabut izin kerja pekabaran Injil agar ajarannya tidak semakin luas. Namun, pemerintah pusat justru menolak usulan Kasye pada Juli 1892. Pemerintah menganggap jika Sadra justru membantu memelihara kerohanian orang Kristen Jawa. Keputusan ini mengakibatkan Nederlandse Gereformeerde Zendingsvereniging terusir dari Jawa Tengah. Karyanya yang lebih dari 30 tahun, termasuk karya Wilhelm, lenyap begitu saja. Hal ini membuat Wilhelm merasa tertekan dan akhirnya meninggal pada 3 Maret 1892. Pendeta William meninggal itu karena dia dipermalukan oleh lembaga yang mengutus dia. Karena kedatangan Leon Kasye itu kan. Inspektur itu kan lalu memarahi William. Bahwa sikap William yang mendukung Kiai Sadra, mendukung orang Jawa, orang pribumi, itu tidak betul, disalahkan. Itu sebetulnya perbedaan pemahaman. William memahami budaya Jawa dan juga memahami Injil, bahwa menjadi Kristen itu tidak harus menjadi Belanda. Sementara Leon Kasye itu mewakili lembaga penginjilan yang mengatakan bahwa menjadi Kristen itu ya harus menjadi Belanda. Setelah terputusnya hubungan Sadra dengan Nederlandse Gereformeerde Zendingsvereniging, Sadra berusaha mencari mitra baru untuk bekerja sama agar tetap bisa dilayankan sakramen kepada jemaatnya. Salah satunya dengan pendeta Adrians, seorang pekabar Injil Gereformeerde Kerken in Nederland. Adrians sangat menaruh perhatian kepada Sadra beserta jemaatnya, sehingga sering diundang untuk berkhotbah di Karangjoso. Namun, dirinya terlalu berhati-hati di dalam menjalin hubungan karena khawatir dengan ajaran sinkretisme dari Sadra, sehingga secara perlahan Sadra menjauhkan diri dari pendeta Adrians. Di sisi lain, Sadra telah melakukan kontak dengan Apostolisch Kerk yang ada di Magelang. Dalam menjalin hubungan tersebut, Sadra bertemu dengan Lim Ju Kim, seorang rasul dari China yang merupakan murid dari Mr. Enting. Pertemuan ini menjadi awal perubahan bagi Sadra dan jemaatnya. Sadra ditabiskan menjadi rasul Jawa pertama di Batavia oleh pendeta Hannibals pada tahun 1899. Untuk merayakan penahbisannya, maka Sadra melakukan kebaktian istimewa dan melayankan sakramen secara mandiri pada 30 April 1899 di Karangjoso. Kiai Sadra itu menjadi rasul, menjadi orang yang sangat luar biasa, karena orang Jawa satu-satunya yang bisa jadi pimpinan. Pengangkatan dari rasul itu bukan tujuan, itu hanya politis saja. Kalau politiknya nggak kayak gitu, orang Jawa diremehkan selamanya. Setelah itu, Ratu Yuliana memberi surat kekancingan yang isinya tentang Kiai Sadra boleh mengabarkan Injil di Indonesia. Pendeta-pendeta pemerintahan di Belanda di Indonesia wani ngomong apa-apa. Karena ini ratunya yang memberi perintah langsung kepada Kiai Sadra. Status Sadra berubah menjadi seorang pemimpin gereja Jawa yang dihormati. Kiai Sadra adalah seorang pemimpin karismatik dengan keterampilan luar biasa untuk menyebarkan Injil. Pengajarannya berhasil memikat banyak masyarakat Jawa untuk menjadi Kristen dan menjadi jemaat terbesar di Jawa Tengah. Pada tanggal 14 November 1924, Kiai Radin Abbas Sadra Suropranoto meninggal
di dalam usia lebih dari 90 tahun di rumahnya di Karangjoso. Kabar meninggalnya tokoh besar penginjilan di tanah Jawa ini menyebar dengan cepat kepada pengikutnya. Mereka berduyun-duyun datang ke rumah Kiai Sadrah untuk memberikan penghormatan terakhir. Kiai Sadrah dimakamkan di makam yang tidak begitu jauh dari gereja Karangjoso. Begini, jadi Sadrah itu adalah pemimpin karismatik. Seorang pemimpin karismatik biasanya memiliki pengikut yang banyak. Dan dia dikagumi karena memiliki satu karisma dari kepintarannya, dari kapasitasnya sebagai seorang pemimpin yang dianggap memiliki kepintaran lebih. Sehingga pengikutnya ini akan sangat mengagumi dan apapun yang dikatakan itu biasanya dituruti. Ya. Sehingga Sadrah menjadi pemimpin yang memang dikagumi oleh jemaatnya. Sehingga hubungan antara Sadrah sebagai pemimpin dan jemaatnya menjadi semakin kuat sampai pada akhir hidupnya itu loyalitas jemaat Sadrah itu sangat kuat. Meski telah berpulang, jejak langkah dan ajaran dari Kiai Sadrah masih tetap dipertahankan dan menjadi teladan dalam pekabaran Injil sekarang ini. Warisan karyanya telah menginspirasi banyak orang. Semangat kemandirian serta kegigihan Sadrah di dalam mengabarkan Injil telah mengantarkan ribuan orang dibaptisan dan menjadi seorang Kristen.